Oke sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, salam terbang sedunia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Obi Channel. Di sini saya akan membahas satu buah drone, review langsung supaya kita tidak lagi panik ya dengan banyaknya fitur yang ditawarkan sama produk ini. Penampakannya seperti ini guys. Visual Battleshark. Tipenya ini 816. Ada juga Visual Battleshark 809. Jadi ini yang tipenya 816. Di sini produk ini menawarkan banyak sekali fitur-fiturnya. Nah ini kan banyak, ada berapa fitur ini, termasuk yang diunggulkan oleh produk ini. Nanti kita akan jelaskan fitur-fitur tersebut. Kemudian di sini ada Made in China. Nah ini 816LW garis datar 4K. Yang saya pilih grey, makanya yang disilang grey. Warnanya tidak terlalu kehitam-hitaman, dia berwarna grey. Untuk mendownload aplikasinya, dia menawarkan Google Play atau aplikasi barcode ya. Kita tuh cukup foto, dia punya nanti ada di manual book. Di situ akan terinstall aplikasinya. Ya seperti inilah penampakan kardusnya, kotak-kotaknya ini. Nah, kemudian kita buka isi dalamnya. Yang pertama kita dapat adalah buku panduan pengguna berbahasa Indonesia. Nah ini lumayan bagus ya, karena di sini sudah berbahasa Indonesia. Silakan dibaca-baca nanti teman-teman. Manual book user manual. Hahaha. Ini berbahasa Inggris dan bahasa apa lagi ya? Ya, dia berbahasa Inggris. Ini manual booknya bahasa Inggris. Kayaknya enggak ada, sudah bahasa Cina ya. Tumben ini. Ada dua bahasa Indonesia di manual booknya, kemudian bahasa Inggris. Biasanya itu kebanyakan drone yang saya review atau saya unboxing itu kebanyakan berbahasa Inggris, berbahasa Itali atau Prancis, berbahasa Cina dan bahasa Mandarin kali ya. Kemudian di sini ada perlengkapannya. Seperti biasa, di sini ada obeng untuk bongkar dan pasang baling-baling di saat baling-balingnya pernah terjadi crash. Di sini ada safety belt. Bukan safety belt ya, safety untuk baling-baling. Apabila terbentur begini, dia akan ya tidak terjadi kerusakan yang fatal. Itu yang dimaksud penangkis baling-baling, penangkis kipas baling-balingnya. Dan kemudian di sini ada baling-baling cadangan, ada 4 pieces. Nah, seperti ini modelnya. Itu adalah baling-baling cadangan. Kemudian di sini ada baterai bermerek Vizio. Wah, ini baterainya asli ya. 3
3,7 volt. Berapa miliampernya ini ya? Kecil ya, kecil kan, 1000 lebih nih. Kurang terbaca karena merek-mereknya ini dia masuknya ke dalam sini. Jadi kalau dibaca sih 6166 mAh. Apa maksudnya? Masa 6,6 sekian-sekian. Ya mungkin saya tidak bisa terlalu jelaskan baterainya. Yang jelas ini baterainya ori. Karena merek-mereknya ini masuk ke dalam sini separuh. Nggak mungkin saya harus bongkar ini ya. Tapi saya yakin ini memang bisa terbang sekitar 25 menitan ya. Atau maksimum 30 menit. Kemudian chargingnya, casannya seperti ini. Dia sudah dibekali lampu LED di sini, indikator. Apabila baterainya penuh, full daya, maka di indikator ini akan berhenti menyala. Berarti kita harus sudah melepaskan colokan. Tidak terjadi kerusakan internal di pengecasan ini, karena pengecasan ini memang khusus untuk baterai drone ini. Dia tidak bisa menggunakan casan lain selain casan ini. Kalau casan seperti ini, nah ini arusnya dia langsung, tidak melalui ini. Kalau ini ada penahan arus, mungkin di sini dinaikkan tegangannya, kemudian disuplai ke baterai ini. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita dapatkan drone-nya. Drone-nya seperti ini. Di sini ada optical flow dan di sini ada kamera HD. Dan di sini ada antena WiFi. Cukup kita membuka kemudian kita buka lagi ini. Kemudian ini penampakannya seperti ini. Kemudian di sini ada tempat baterai, lubang tempat baterai. Kita masukkan baterainya seperti ini. Arahnya ini ke bawah, jangan ke atas. Kalau begini terbalik, dia ke bawah. Kita masukkan seperti ini. Nah, dia telah masuk, tak, dia bunyi. Kemudian on off-nya di sini. Kita cukup mendorong tuas ini ke sana sedikit, dia akan menyala seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita mendapatkan remote seperti ini. Nah, ini bagus karena dia sudah dibekali petunjuk penggunaan penerbangan awal. Petunjuk penggunaan penerbangan awal serta panduan kalibrasi. Oke teman-teman, saya akan memperjelaskan lagi. Kita dekat-dekat sini. Di sini terdapat tombol power untuk menyalakan remote. Nah, kemudian di sini ada tombol take off. Kemudian kalau kita tekan untuk kedua kalinya, dia akan landing secara otomatis. Kemudian di sini ada tombol stop. Ini stop emergency atau kita arming, memeriksa baling-baling ini apakah dia berfungsi semua, maka kita gunakan ini. Kemudian di sini ada tombol trimming. Trimming ini kegunaannya apabila si drone-nya maju, bergerak maju, kita akan trimming mundur. Kemudian kalau dia akan mundur, kita akan trimming maju sesuai dengan kemauan kita ya.
Misalnya drone-nya belum bertahan, kita trimming terus sampai dia tahan. Jadi dia nanti stay, mengarah ke sisi kiri, bergeser ke sisi kiri, maka kita trimming ke kanan. Ya, kalau dia bergeser ke kanan, kita akan trimming ke kiri. Sesuai dengan keinginan kita sampai si drone-nya itu stay. Kemudian di sini ada tombol headless mode, model tanpa kepala ya, dalam istilah banyakan teman-teman sih model tanpa kepala. Headless mode ini sebenarnya bukan mode tanpa kepala, ini sebenarnya otomatis. Namun boleh juga dikatakan mode tanpa kepala karena memang dia tidak berkepala lagi. Mau kemana arahnya dia tetap sesuai dengan remote control. Nah, kita dorong tuas ini ke depan, dia juga akan maju ke depan, dia ke belakang dan sebagainya lah. Jadi bebas, netral. Ini kegunaannya biasa paling banyak digunakan untuk mengatur video atau foto. Karena di dalam mode headless mode kita bisa memutar drone ke arah kita, ke arah samping, kiri dan kanan. Namun kita tetap menggunakan asli dari penerbangan awal kita. Misalnya drone posisinya menghadap ke kita, nah, kita dorong tuas ini tetap dia menghadap ke jauh, mengarah ke jauh, mengarah ke depan kita. Dia tidak akan mundur kembali ke kita. Kemudian ini kemudian kita dorong ke belakang untuk memajukan ke kita, dia tetap mengarah ke kita. Kemudian ini juga ke samping dan lain sebagainya, dia akan netral. Itulah fungsinya headless mode. Banyak sekali nih kegunaannya, teman. Kemudian di sini ada return to home ya. Dalam istilah penerbangan kita, ini adalah mode pulang ke rumah. Dengan satu tombol dia akan pulang ke rumah. Namun pulangnya ini beda dengan drone yang ber-GPS. Saya belum dapatkan sih drone yang tidak mempunyai GPS, dia pulang kemudian stay dan turun. Saya belum dapatkan. Kebanyakan itu dia mundur terus. Kalau kita ndak off, dia terus mundur. Ndak turun juga. Nah, kemudian ada di sini tombol ya. Tombol ini 000, tidak ada petunjuk dan kegunaannya. Saya pun sampai saat ini tidak tahu ini kenapa tombol ini ada. Nah, dia memang tidak fungsi nih. Mungkin tidak fungsi ya. Nah, seperti ini. Sayang ya tombol ini. Mungkin kegunaannya untuk drone-drone visual yang sudah ber-GPS. Kemudian di sini ada tombol flip. Tombol flip ini adalah tombol yang jungkir balik, di mana kita akan mengambil foto atau video momen yang unik. Bisa jungkir-jungkiran di udara ya. Nah, itulah maksudnya tombol flip ini. Atraksi drone, barangkali seperti itu. Kemudian di sini ada tombol speed. Speed ini menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan petunjuk bunyi. Nah, misalnya seperti ini. Gigi 2, gear 2, gear 3, gear 1. Itu dalam istilah kendaraan. Namun dalam istilah penerbangan, nah, saya kurang paham juga ya. Mungkin ini yang disebut high dengan low. Nah, seperti itu, simple saja teman-teman, fungsi dan kegunaannya ini. Nah, seperti ini. Di sini tidak ada dibekali antena, namun dibekali tempat handphone. Tempat handphone dimasukkan sini. Kemudian kita download aplikasinya. Oke, kita tes arming di sini karena ini ruangan sempit. Kita tes putar baling-balingnya aja. Dan bagaimana kalibrasinya? Kita tes dulu teknik-teknik dan
pemakaian normal Visuo Battleshark 816. Kalau saya sebut 816 terlalu apa ya? Ya, bagusnya 816. Oke, kita mulai dengan menghidupkan tombol power. Setelah tadi saya sudah menghidupkan sideronnya. Kemudian kita dorong tuas ini ke depan. Kita dorong lagi ke belakang. Dia sudah terkoneksi dengan sideron. Berarti kita lanjutkan dengan kalibrasi. Kalibrasi giro. Boleh juga dikatakan ini kalibrasi kompas kali ya. Udahlah, kalibrasi giro aja dulu ya. Kita dorong ke sisi sini, pojok sini. Tuasnya secara bersamaan-samaan, kemudian kita tahan dalam waktu sampai lampunya ini berkedip-kedip dan berhenti. Dalam waktu mungkin sekitar 5 detik. 1, 2, 3. Berkedip-kedip, sudah bunyi juga beep, berkedip-kedip, dan sudah siap untuk terbang. Namun, untuk terbang menahan ketinggian dengan ketinggian maksimum yang kita inginkan, kita harus berhati-hati teman. Karena drone ini terbilang produk yang sangat ringan dan sudah berkekuatan motor yang cukup kuat. Dia bisa terbang melayang-layang, apalagi kalau di suasana yang berangin, dia bisa flyaway. Jadi untuk mengantisipasi, saya bukakan rahasianya sedikit, yaitu cara potong kalibrasi dengan menahan ketinggian. Seperti ini teman-teman. Dorong lagi tuas ini mengarah ke sini dengan cara bersamaan. Kedua-duanya sampai sideron ini baling-balingnya mutar. Dalam waktu 10 detik. Tuh dia sudah mutar. Nah, setelah memutar, kita tidak usah lagi pakai itu. Kita cukup pakai yang bermerek stop. Kalau kita ingin memutar ini, yang bermerek stop ini, kita putar, dia akan arming ya, mutar, ngetes baling-baling. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk menerbangkan di ketinggian ya, yang di berangin. Namun namanya drone yang tidak memiliki GPS, dia akan liar kemana-mana saja. Jadi hati-hati untuk penggunaan drone ini terhadap ketinggian di atas dari 30 meter. Karena mungkin drone ini didesain terbangnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi. Nah, untuk hasil kameranya teman-teman, saya akan masukkan nanti di video ini hasil kamera Visuo. Nah, yang katanya HD. Saya yakin memang ini drone kameranya bagus. Karena sudah banyak teman-teman di YouTube yang memperlihatkan kamera drone Visuo ini lumayan bagus. Namun di kameranya itu ada juga kekurangannya teman-teman. Karena dia dapat menangkap layar, namun posisinya layarnya cembung atau agak bundar ya. Ya udahlah, memang seperti itulah drone. Nah, seperti ini. Oke, itu aja teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan dengan video penerbangan. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe. Silahkan tonton terus video saya di video-video yang akan datang dengan versi saya, Obi Channel. Salam terbang sedunia.